Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi hari ini tentang ada namanya di dalam desain tuh ada namanya aturan aturan mainnya. Ada 21 aturan untuk membuat desain yang bagus. For making good design. Ini nggak semuanya kita bahas untuk hari ini. Yang kita bahas mungkin bisa sampai 4 atau 5. Nah, next time baru kita lanjut. Baru kita praktekkan dari beberapa aturan, 21 aturan ini. Jadi, rules atau aturan, peraturan, bisa aja nggak kepake di dalam desain gitu. Bisa aja nggak kepake dalam desain, tapi jangan diabaikan gitu. Ya, jangan diabaikan. Karena kalau bicara baik dan bagus, bagus tuh ya, buruk gitu, tentang desain, eh itu bisa berbeda bagai macam pandangan itu. Jadi ada namanya aturan pertama itu ya, mau dimanapun dalam membuat sesuatu itu ada namanya have a concept. Artinya ini mempunyai konsep ya. Artinya mempunyai konsep gitu. Karena dalam desain tuh eh, jika nggak ada pesan, nggak ada ide, nggak ada pesan itu, nggak ada cerita yang disampaikan atau narasi yang akan disampaikan gitu ya. Itu eh, bukan desain grafis namanya, gitu. Bukan grafik desain. Mau bagaimanapun bentuknya keren atau gimana, kalau nggak ada tetap tetap nggak ada pesan yang disampaikan itu ya kosong gitu, bagaikan cangkang yang cantik tapi isinya nggak ada gitu. Nah itu ya. Yang pertama harus ada punya konsep itu. Jadi punya konsep itu ada pesan yang disampaikan, pesan yang disampaikan gitu. Pesan yang disampaikan, pertama ide sih, ide ya. Nah, ide ya, pesan yang disampaikan, narasi gitu. Narasi. Biasanya kok narasi ini gaulnya sekarang di caption-caption sosmed gitu, ya, narasi gitu. Gitu. Yang kedua, aturan kedua itu ada namanya communicate. Communicate, don't decorate. Artinya ini kita samain seperti have a konsep ya, punya pesan yang disampaikan gitu. Punya pesan yang disampaikan gitu. Terus ini komunikasi. Jangan buat desain tuh penuh dengan dekorasi, eh, shape-shape yang aneh-aneh gitu. Jangan terlalu decorate gitu. Kadang terlalu banyak dekorasi, paham ya dekorasi. Penempatan objek-objek yang nggak penting gitu, sehingga menutupi pesan utama yang disampaikan gitu.
ya, hampir sama seperti nomor satu gitu. Jadi contohnya, em, sorry. eh jadi dalam misalnya dalam suatu poster film, jelas pesan yang mau disampaikan tuh adalah dalam filmnya itu ada namanya dia mencari jati diri. Nah, bisa kita gambarkan elemen desainnya, dia sedang ngapain berguru gitu kan. Nah, jadi jelas dia ininya pesan yang akan disampaikan itu. Contoh-contoh beberapa poster film yang lainnya. Nah, dia selalu ada pesan, nggak dekorasi gitu. Juga misalnya kalau diaplikasikan dalam desain undangan, contohnya ya. Jadi kita bisa buat lukisan atau gimana gambar ilustrasi. Oh ya udah menandakan ada sebuah pasangan gitu kan. Pasangan pesannya berarti itu udah bersama gitu. Jadi nggak cuman sekedar dekorasi gitu. Ada pesan. Walaupun sekedar gambar gitu, ada pesannya. Tuh ya. Contoh yang lain lagi apa ya? Dalam beberapa desain ada yang dekoratif, tapi ada yang juga pesannya itu selalu diutamakan gitu. Tergantung kebutuhan juga. Makanya yang bilang di pertama ada aturannya, tapi bisa aja merusak gitu. Bisa aja merusak, tapi aturan tersebut nggak bisa diabaikan gitu karena juga hal bagian utama ya desain gitu. Kadang kalau kita terlalu melihat dekorasi gitu kan, ini pesan apa yang disampaikan gitu kita nggak tahu. Misalnya cuman sekedar baliho terlalu banyak pernak-pernik di sana itu, ya udah nggak tahu apa pesan yang mau disampaikan gitu kan, terlewat aja. Atau kalian melewati lorong jalan ada sebuah papan pengumuman cuman kalau kalian lihat inilah yang paling baliho-baliho pemilu. Nah, foto-foto orang besar, foto-foto calon-calonnya itu kan gede-gede. Sebenarnya nggak penting banget ya. Cuman foto gede, oh ya udah gitu kan. Mungkin orang itu pengen nyampaikan, oh ini wajah orang ini, gitu. Nyampaikan wajah orang ini, segala macamnya. Cuman pesan utama yang seharusnya disampaikan tuh kan visi misi orang itu, namanya siapa ya kan. Lagian pun kalau nanti kalian di umur 18 tahun, udah pemilihan umum gitu ya, ikuti pemilihan tahap presiden segala macamnya. Nah, itu bukan kadang kalau yang DPR nggak ada namanya gitu. Kalau yang ada fotonya biasanya udah presiden gitu, ada fotonya. Yang paling utama kan kita tahu apa ininya, wajahnya mungkin belakangan lah. Gitu. Kayak kadang foto orang itu gede-gede gitu, mengabaikan isi ininya. Itu selain selain tadi foto-foto apa baliho baliho ini calon-calon DPR gitu ya, gubernur segala macamnya. Itu kalaupun ada yang lain tuh biasanya sering ya baliho baliho selain itu menampilkan foto yang gede-gede gitu kan. Pesannya ditutupin, nggak tahu apa kita nengok fotonya duluan daripada pesannya.
Nah, itu aturan kedua. Terus ada yang ketiga namanya eh use to typeface families. Ah, to typeface families maksudnya itu bentar ya kita tulis dulu. Maksimum gitu. Ataupun tiga juga bisa gitu. Jadi typeface itu apa? Typeface itu adalah berbagai istilah kata dari font ya, font. Lebih tepatnya jenis-jenis font. Jadi jenis-jenis font itu ada namanya, nanti kita pelajarin tipografi. Ada namanya sans serif, serif sama display, terus script. Script itu tulisan seperti ini ya. Ini ada kategoris, ini font serif. Nah, ini font serif. Jadi jenis serif itu ini ada kaki-kakinya gitu ya. Nanti kita pelajari soal tipografi, ada serif. Jadi ini typeface. Typeface itu jenis jenis bentuk hurufnya gitu. Ya, typeface. Typeface family. Ada serif, sans serif, display, handwriting, monospace gitu. Kalau yang sans serif seperti ini, biasa untuk di aplikasi ke aplikasi gitu ya. Terus ada namanya display. Display ini dekoratif ya. Nah, bentuknya seperti seperti ini gitu. Itu apa? Display, font display, jenis typeface display. Kalau handwriting itu sering disebut script ya. Script. Nah, ini handwriting script. Tuh, jenis typeface. Nah, ini monospace lebih-lebih ke tulisan hampir sama kayak ini ya. Yang serif. Nah, kenapa gunakan dua jenis typeface gitu ya? Karena kalau terlalu banyak, terus pun ini apa ya? Bisa sering sih di spanduk-spanduk orang Indonesia juga. Contohnya kayak mana ya? Hmm, ini oke. Nah, ini macam-macam ya typeface-nya. Ada yang display, ada yang serif, apa serif, ada yang sans serif gitu. Nah, ini macam-macam nih. Nah, ini lebih dari dua typeface. Kadang bikin semak gitu ya. Nah, terus nggak konsisten di huruf simbol dannya ini gitu dan kiloan. Nah, ini macam-macam jenis typeface-nya gitu. Nah, bagusnya itu enaknya sering satu atau dua typeface. Gitu. Jadi apa duluan yang disampaikan itu. Ini dua oke, cuman terlalu dekoratif. Ya, it's not good. Terus mepet-mepet ke bagian ini ya. Nanti ada namanya juga layouting, margin segala macam biar supaya ruang kosong, biar supaya eh, dari jauh gitu, walaupun agak agak jauh itu enak terlihat gitu. Ya.
nggak padat banget gitu. Nah, ini oke, kuliah umum. Nah, orang langsung lihat kuliah umumnya gitu. Ini semak-semak ini kali nih. Eh, itu ya nggak, bukan good design. Ini oke, dua tab. Satu typeface saja ya, yang sans serif nih. Itu. Nah, ini cuman sans serif, lebih enak dilihat gitu ya. Soalnya kalau di graphic design ini orang nggak terlalu penting sih lihat lihat bagus enggaknya itu. Yang penting pesan yang disampaikan tuh nyampe enggak gitu. Yang nomor dua itu adalah seninya. Jadi biar supaya nggak membosankan gitu. Makanya yang paling utama itu pesan yang disampaikan gitu. Nah, ini langsung kita terlihat sell up to uh, 50%. Nah, ini ya, macam banyak kali typeface eh, tulisannya. Sans serif, ini serif ya, bukan sans serif, serif, serif gitu ya. Terus ini script atau handwriting. Nah, ini apa lagi nih? Display. Nah, itu banyak banget sampai satu 2 3. Oh, 3 oke lah. Cuman di sini nggak konsisten ya. Ada besar kecil. Nah, lihatnya kurang rapi gitu. Yang satu ada lagi ada namanya kerapian. Itu dalam desain. Good design. Kalau itu yang tadi nggak good design. Tadi itu ya. Gunakan dua typeface maksimum. Tiga boleh. Cuman jangan terlalu berlebihan sampai 4 gitu. Yang keempat, eh pick colors on purpose. Jadi kita pilih warna sesuai dengan tujuan gitu ya. Warna sesuai tujuan. Seperti kemarin yang soal tentang warna. Sebenarnya saya juga masih perlu belajar soal tentang warna ya. Warna merah itu pernah saya tahu lebih sering digunakan untuk eh jenis-jenis desain yang kuliner, ya, kuliner. Rata-rata menggunakan warna merah gitu. Karena bukan filosofi ya. Psikologi orang itu kalau melihat warna merah itu mungkin lebih menandakan selain marah, amarah, semangat, eh menggugah selera untuk makan gitu ya. Red color, gitu. Passion, desire, hate, longing gitu ya. Makanya kenapa kayak warna merah mau orange kemerahan itu kan. Kayak Burger King gitu. Terus pizza, tai segala macamnya gunakan kebanyakan warna merah gitu. Jadi gunakan warna sesuai tujuan gitu. Kalau yang lebih elegan gitu ya. eh Kalau yang itu yang misalnya abu-abu, keelegan, biasanya perusahaan-perusahaan yang lebih bergengsi, maksudnya profesionalisme gitu. Nah, kalau kalian gunakan misalnya iPhone, tah
Microsoft Surface kan tuh warna-warnanya lebih apa ya? Lebih bisnismen gitu ya. Lebih bisnismen, lebih ke yang tadi saya bilang profesionalisme segala macamnya. Macam-macam sih. Sering nggak begitu tahu banyak ini arti-arti warna ya. Mungkin kita bisa coba cari tahu, pelajari satu-satu gitu. Nah, per color untuk apa gitu ya. Terus warna hijau gitu. Kadang pun di hijau biasanya untuk yang dipakai aktivis-aktivis aktivis kebersihan, terus aktivis Greenpeace ya. Greenpeace artinya orang-orang yang melindungi hutan, pokoknya melindungi alam lah gitu. Nah, itu ya. Warna biru apa gitu. Coklat segala macamnya gitu. Banyak eh, psikologi warna gitu. Nah, gunakan warna dalam desain untuk tujuan tertentu gitu. Gunakan banyak warna artinya ya lebih ke ini sih. Banyak warna yang cerah-cerah. Biasanya lebih artinya ke gabung semuanya gitu. Lebih pop art namanya. Optimism, friendly, macam-macam sih. Nah, ini berbagai macam brand atau desain yang gunakan palet warna dari kuning, orange, merah gitu. Coba yang merah rata-rata tuh makanan ya, makanan minuman Coca-Cola gitu. Rata-rata ya. Tuh, merah orange gitu kan. Makanan minuman. Nah, itu adalah psikologi warna. Bisa kita pelajari. Nah, yang kelima nanti kita lanjut ke soalnya banyak ya. Ada 21. Yang kelima simple jika bisa gitu. If you can. If you can do it with less, then do it ya. Simple jika kamu bisa. Jadi dalam beberapa desain tuh ya. Seperti ini. Simple aja. Ya. Start your dropshipping business. Oke gitu. Simple aja gitu kan. Ada ilustrasi, selesai, simple. Jangan banyak cengkonek-cengkonek. Nah, ini terlalu sebagian yang banyak cengkonek-cengkonek gitu kan. Lebih ke ilustrasi dan seni. Jadi pesan yang disampaikan tuh kosong. Ya udah keren gitu kan. Kosong tapi yang pesan yang disampaikan apa gitu. Tuh. Misalnya branding, Cactus and Sand, Retreats gitu. Simple ya. Bonfire Night gitu. Hello Yellow. Ya, itu dia. Simple jika bisa gitu. Disimpelkan, nggak terlalu banyak ininya. Gitu.
Nah, nanti di next ada tentang namanya layout, komposisi gitu ya. Nah, biar supaya gimana desain tuh terlihat rapi gitu. Alignment nggak berantakan gitu. Yang kita lihat ini rata-rata rapi, nggak berantakan yang kayak yang tadi kan ada tadi ada teksnya ke sana kemari, besar kecil gitu ya. Nggak rapi gitu. Nah, ini sebagian. Oke, ini sebagian udah banyak yang bagus-bagus desainnya gitu. Nah, jangan kayak gini, bikin pusing ini. Ini terlalu dekoratif sama apa yang terlihat di awal nggak tahu kita. Gitu. Itu sih. Nah, ini kalau kita lihat dari jauh, jelas warna yang terlihat itu pencanangan vaksinasi COVID gitu ya. Langsung jelas gitu. Oke, terus kita lihat langsung ke kata keduanya. Tuh, dan yang terakhir gambarnya gitu. Atau bisa ke gambarnya baru kata keduanya. Yang paling penting adalah awal pesan pertama yang disampaikan. Oke, lima, lima dulu yang kita bahas. Next pertemuan kita bahas selanjutnya banyak ya. Tapi ini kadang bisa dipakai semuanya, kadang enggak. Tergantung kebutuhan, tapi jangan diabaikan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Atau ada yang masih bingung? Silakan ditanya. Insya Allah nggak ada. Oke, kalau nggak ada, eh sudahi. Next, kita bahas lanjut di pertemuan selanjutnya dan kita praktekkan satu-satu gitu. Oke, sampai sini pertemuan kita. Terima kasih udah. Oh, ada. Silakan. Kalau memang ada ditanya, jangan sampai ini terlewatkan itu. Apa itu yang mau ditanya? Nggak jelas bintang tuh. Ada yang katanya. Buat logo. Di handphone juga ada aplikasinya, di komputer juga ada aplikasinya. Jadi buat logo itu bisa dari mana aja ya. Pertama, yang penting konsep konsep kita gambar dulu gitu. Dari Photoshop Aplikasi bisa juga kan? bisa gitu ya. Dari Photoshop bisa, dari ada namanya Inkscape juga bisa, ada Dari Google Google? Dari Google bisa juga, Sir. Illustrator bisa. Hah? Dari Google bisa juga, Sir. Ya Google sekarang dirimu taunya Google itu fungsinya apa? Google apa ini? Maksudnya kayak mana, Sir? Maksudnya tadi nanyanya apa? Dari Google bisa gitu. Iya, buat logo. Logo, Iya, logo iya. ya Google apa nih? Google Meet, Google Gmail, Google Classroom. Google ini, nah, Sir. Google Chrome. Sekarang tahu nggak fungsi Google Chrome itu apa? Fungsinya banyak, Sir. Apa itu? Jadi pertama nama sebuah aplikasi itu kita ketahui dulu ya. Pertama fungsinya bisa apa aja gitu. Nah, kalau Google Chrome bisa nggak
ada tools untuk menggambar nggak gitu? Ada tools untuk mengeksekusi buat vektor nggak gitu kan? Nah, tentu aja nggak bisa gitu. Mungkin kalau kita cari di Chrome Web Store ya lain cerita lagi gitu. Ada nggak dia di sini itunya? Nah, itu bukan Google Chrome-nya lagi, itu ada tambahannya. Buat desain di Google Chrome gitu. Yang kita tahu tuh Google Chrome ya gunakan untuk browsing di internet gitu, mencari informasi di internet gitu. Ya, gitu. Kalau misalnya mau seperti ada kayak ada aplikasi tambahan itu di Chrome Web Store deh. Ada nggak sih? Palette Color, Gino Design. Ini tema nggak ada ya. Kita ketik desain aja nggak ketemu gitu. Nah, jadi untuk aplikasi eksekusi buat logo ada namanya bisa Inkscape. Nah, ini ya. Adobe Illustrator, Corel Draw, terus ada Affinity Designer, terus ada namanya Graphit ya, Graphit Designer, designer.io. Nah, ini untuk banyak aplikasi pengolah untuk kebutuhan grafik desain. Nah, ini Inkscape. Ini gratis, bisa di-download tanpa menggunakan crack gitu ya. Kalau kalian pernah download software atau aplikasi yang berbajakan tuh ya, nah, itu pakai crack kan biasanya. Nah, crack itu biasanya ya udah kegiatan ilegal gitu. Nah, ini Adobe try for free berarti artinya cuman mencoba untuk gratis gitu. Sisanya baru lanjut kita bayar, buy now. Macam-macam ya aplikasi untuk eksekusi buat logo. Selain logo, poster, desain gitu ya. Undangan, gitu. Hmm. Tampilan aplikasi gitu. Terus buat layout majalah, buku, Corel Draw juga. Eh, Sama ya buat ilustrasi, poster, desain, logo juga bisa gitu. Ini Affinity Designer juga. Ini Affinity Designer gitu. Buat-buat seperti ya desain-desain perangko segala macamnya gitu. Nah, ini kan buat-buat logo, kartu nama, terus diaplikasikan ke benda dunia nyata gitu ya, kayak tas, mockup namanya, mockup, kaos, topi gitu. Nah, ini kalau ini udah lebih dekoratif, lebih kesenian ya. Ah, bukan masuk ke ranah desain grafis lagi gitu. Ini setengah-setengah masuknya gitu. Ini udah lebih ke ilustrasi gitu. Nah, ini baru desain user interface. User interface itu ya tampilan tampilan aplikasi gitu. Nah, ini Affinity Designer juga bisa. Ini ada namanya Graphic Designer juga ya. Ini Graphic Designer juga. Jadi macam-macam aplikasi untuk buat logo gitu. Buat logo, buat buat desain, buat ilustrasi, vektor gini gitu. Oke. Jadi udah tahu ya aplikasi apa aja gitu. Nanti di sekolah serajarkan pakai Inkscape ataupun pakai Affinity Designer. Ser kemarin pakai Adobe Illustrator juga, cuman
dari uninstall. Ini udah lama nggak terpakai. Corel Draw udah lama nggak dipakai. Dipakai waktu zaman-zaman kuliah aja. Corel Draw. Tuh. Grafit pernah, ya cuman sekedar-sekedar aja gitu. Cuman sekedar nyoba. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada, Sir. Semua nggak ada, Sir. Gak ada, Sir. Nggak ada Udah, Sir. layarnya ya? Udah jelas, Sir. Lanjutkan menampilkan. Oh alah. Sorry. Nggak ada layarnya. Nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba hilang. Nah ini, tadi nih Inkscape. Sorry ya. Nggak tahu entah kenapa tadi tiba-tiba hilang. Ini Inkscape yang tadi saya sebutkan. Ini ada namanya Adobe Illustrator. Nah gitu. Ini ada namanya Affinity Designer. Gitu. Sorry, nggak muncul ininya. Nah ini tadi yang saya sebutkan bukan ke graphic design tapi lebih ke ilustrasi gitu. Bukan ranah desain grafis lagi. Terus ada namanya yang tadi graphic designer itu untuk sama ya fungsinya. Kurang lebih ini semua fungsinya sama. Dari yang grafit, yang dari Affinity Designer, Adobe Illustrator, Inkscape gitu. Nah, jadi yang kita pakai nanti di sekolah dipelajari pakai yang Inkscape, Illustrator, sepertinya enggak. Yang ini Affinity Designer juga. Affinity Designer juga kita pakai nanti, itu maksudnya. Itu. Oke, udah jelas ya. Nanti yang di sekolah kita praktek pakai aplikasi apa. Nanti ada materi share upload Google Classroom. Ya, ada. Yang kemarin-kemarin juga ada. Ini yang tiap di Google Meet share rekam. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditonton ulang. Cuman masih di upload satu-satu ya. Udah soalnya seminggu tuh baru semalam 3 video yang diupload. Jadi belum semuanya gitu. Soalnya satu file video bisa sampai 1 GB kan. Nah, kadang butuh waktu. Ya, tentu aja materinya diupload ke Google Classroom. Materi yang juga dicatat-catat segala macamnya. Terus kalau misalnya tadi ada apa namanya layar nggak ada muncul atau apa ya, tolong diingatkannya pakai mic aja gitu. Kalau cuma teks nggak ketahuan gitu kan, langsung open mic, layarnya hilang. Oh ya udah jadilah langsung tahu gitu. Oke, next time ya kalau misalnya tiba-tiba ada kendala teknis gitu. Kalau cuma sekedar chat nggak kebaca. Gitu. Oke, ada lagi mau ditanya? Nggak ada, Sir. Oh nggak ada. Sorry ya, tadi bukan maksud kena mental atau gimana ya, Rehan ya. Aman, Sir. Keren. Gitu. Jadi cara kita pertama itu, oh itu apa namanya kan? Apa namanya setiap suatu benda, setiap apa, kadang ada yang nggak kita tahu gitu kan. Ser pun juga kadang menemukan hal-hal kata baru yang nggak tahu juga gitu. Mungkin bisa saja kita salah paham pengertian kan. Nah, bisa-bisa cara itunya ya kita cari tahu dulu biar nggak salah paham gitu. Tahu kok misalnya kita mendapatkan kabar sesuatu, kita cari tahu dulu gitu kan. Kenapanya gitu. Fungsi kenapa ini masalahnya, kenapa fungsi ini fungsinya apa gitu. Tuh. Oke, ada lagi mau ditanya? Nggak ada, Sir. Nggak ada. Ya, Bintang, silakan bertanya. Nanti udah mau akhir kata ada tiba lagi pertanyaan. Bintang, kan lu nanya. Goblok. Kemarin kalian Udah, udah sempat buat logo ya? udah, Sir. Udah dieksekusi bentuk
vektornya atau segala macamnya? Kayak mana? Vektor gitu kayak mana? Belum kayak Sir. Belum ya? Sama kemarin udah dijelasin jenis-jenis format gambar belum? Udah, Sir. Udah. Udah, Oh, Sir. oke. Kalau Udah, udah, Sir. jadi soalnya dari Sir bilang buat vektor berarti kalian udah paham kan? Vektor itu gimana? Gitu. Insya Allah Sir. Siap. Jadi next time bisa lebih nggak perlu balik mundur gitu belajarnya. Yuk bintang, bertanya bintang. Nanti udah mau salam baru kau tanya lagi. Iya. Silakan. Nggak, Udah ngantuk nih. ngantuk tidur. Modelnya Mit sambil ngantuk-ngantuk. Kayaknya bakal nanti di masuk sekolah bagi sesi lagi nih. Sesi gelombang-gelombang. Iya. Nggak. Sir, Katanya mulai masuk dari tanggal 9 tuh katanya dari bagi-bagi jadwal katanya. Iya, tanggal 9. Tanggal 9. Cuman nggak tahu kayak mana nanti perkembangan selanjutnya. Katanya dengar-dengar kamu PKL Sir kayak mana? Iya, PKL. Udah demo langsung PKL kalian belum? Kalau PKL multimedia kira-kira di mana, Sir? Kalau desain kalian belum cocok di semester pertama langsung PKL. Itulah nggak tahu Sir. Ini PKL katanya Sir. Anak TV dan PKL orang itu katanya. Nanti palingan terpelongok-pelongok lah kalian. Itulah maksudnya Sir. Belum ada masuk normal ke PKL. Mana lagi? Kami nggak tahu. Multimedia di mana, Sir? Kalau multimedia banyak ya tempatnya. Paling umum adalah percetakan. Wah, kawan-kawan. Di Rata-rata kalau multimedia Paling umum. PKL dia percetakan loh. Sir. Om pula kan. Ada sih di Medan. Apa ya namanya? Coba kalau yang hobi fotografi bisa ke tunggu. Saya mengingatkan dulu ya. Ke mana Sir? Tanjung Mulia Sir. Enggak. Yang Oh, Algreen Project. Terus ada namanya Kampung Digital, kayaknya bisa ya. Kampung Digital Medan. Katanya bulan sebelah sini ya katanya PKL. Kurang tahu juga nih. Nih, Algreen ya. Itu di mana Sir? Sekarang udah pindah sih tempatnya di mana? Dekat ini. Apa yang tempat wisata Medan juga itu apa namanya? Barn yang Pantai Cermin. bukan jauh kali. Yang kok lupa Di sih. mana Sir? Apa Mercy dekat-dekat situ. Taman Mercy. Ya. Mercy. Ya, Mercy Medan. Dekat situ dia sekarang kantornya yang Algreen ya. Itu Algreen. Bisa lari ke situ tuh Pak Sir. Hah? Bisa lari ke situ Sir. Gimana? PKL-nya maksudnya bisa lari ke situ Sir. Kalau mau Bisa. kerja. Bisa. Kalau yang hobi fotografi, desain juga orang ini perlu desain layout ini ya, foto wedding ya. Gitu. Ini Kampung Digital Medan juga ada. Apa lagi ya? Iya katanya mau PKL nih Sir. Ini udah disuruh bayar uang PKL nih. Oh iya. 500 malah kali. Buat apa? Enggak kalian tanya tujuan 500 itu buat apa? Di kemana-kemanain? Nggak tahu sih, Sir. Ya ditanya lah. Justru kita nggak tahu itu bertanya gitu kan. Misalnya tanya, Sir, Mem, Miss, mohon maaf nih, mau nanya dulu. 500-nya itu kira-kira kalau boleh kami tahu mau ditujukan untuk apa aja gitu. Kita transparan aja gitu. Nah, jawabnya bertanya dengan sopan lah biar dapat jawabannya gitu kan. Dan cara mananya, Sir? Kalian jangan takut bertanya kayak gitu gitu. Itu hak kalian bertanya. Iya kan Sir. Nanya ya kan Sir kayak gitu. Iya, makanya kita selalu setiap pertemuan kan apa yang mau ditanya diskusikan gitu kan. Gitu. Jadi untuk melatih kalian berani bertanya gitu. Ya bertanya dengan sopan lah, dengan keren gitu. Keren.
Jangan kayak orang barbar yang nggak berpendidikan gitu bertanyanya. Tanya lagi deh, cari mem itu uang 500.000 itu dipergunakan untuk apa aja mem gitu aja kan. Iya, Cocok sir. Ada banyak sih tempat yang desain-desain. Ada lagi di jalan perdagangan Setiabudi. Apa nama tempatnya ya? Atau enggak kalian ke tempat Rio Purba, Yellow Design. Nama studionya Yellow Design Studio. Itu untuk yang ini ya, desain grafis gitu. Ini di Medan. Ini di Medan. Yang ownernya itu punya si Bang Rio Purba gitu. Kalau misalnya Sorry. hobinya fotografi itu yang sebenarnya itu harus Ini butuh kamera, Algreen gimana? Harus apa? harus butuh kamera, harus punya kamera. Enggak juga. Ikutin aja arahan dari bosnya itu. Palingan nanti kalian ikut ke lapangan foto wedding lah yang paling sering. Cuman kalau wedding sekarang kan kayaknya lagi susah ya. Nah, kan lagi drop. Cuman nggak tahu sih. Tuh, foto-foto pelaminan. Ya. Anak DP apanya PKL yang nginep dia, sir. Iya, nginep di ini orang itu di Salam TV sana. Ya TVRI. Oh, TVRI. TVRI katanya. Ah, PRI nggak nginep. TVRI nggak nginep. Nggak nginep. Nginap di VRTW. Atau enggak kalian ke ini Asado Studio yang kemarin yang waktu kita acara apa? Anime Fest tuh. Nah, yang kemarin sama Bang Toser Dodi. Nah, Asado Studio. Kalau hari ini sekarang kantornya lagi di ini ya, lagi dia rehab di Setiabudi. Nah, Asado ini. Ini yang kalau kalian hobi gambar-gambar ke lebih ke animasi ke sini gitu. Nah, jadi ada beberapa tempat gitu. Dan yang paling umum adalah larinya ke percetakan. Itu bukannya pihak sekolah sedang di situ PKL. Gimana? Pihak sekolah yang menunjukkan kita PKL atau sini gitu. ya pihak sekolah bisa, dari kalian juga bisa gitu. Oh, kami bisa juga. Ya kalau kalian nemuin tempat cocok, coba dikomunikasikan sama pihak sekolah. Iya, Sir, dikoordinasikan yang saya. saya mau PKL-nya di sini, kira-kira bisa nggak atau gimana solusinya sih biar saya bisa PKL di sini gitu. Gitu. Iya, sama-sama berkoordinasi kan. Kita nggak tahu teman apa nih. Tapi sir yang mana yang bentukan PKL pihak sekolah nanti sir yang nentukan. Sepertinya Iya. enggak juga. Kalau kalian diskusikan bisa masuk ke PKL tempat lain yang kalian inginkan bisa aja. Dikomunikasikan aja. Itu kan gini kan, Cer. Nah, di bagian percetakan. Bagian percetakan. Ini siapa dulu yang bertanya? Si Rehan ya? Ya, Cer. Bentar, Oke, Rehan. Tadi si Haikal ini. Ulang lagi. Gini misalnya kan, Cer. Misalnya kita ditetapkan sama sekolah di bagian percetakan. Itu orangnya itu berapa orang tuh, Cer? Misalnya 3 orang itu, Cer. Atau gimana? Oh, itu bisa 3 orang sendiri kalau kalian pengen sendiri. Kok sendiri nggak enak rasanya, Cer, nggak nyaman. Nah, ya udah, kalau mau ada teman 2 orang, 3 orang. Iya, Teknis. setahu Raihan sih
ya 3 orang rata-rata kalau sudah ditetapkan lah di bagian percetakan gitu kan. 3 orang ditetapkan di 3 situ. orang. Ya. Kadang kemarin pernah terdengar ada bisa sampai 4-5 orang sih. Iya. Oh, Heeh. Ada yang 5. Tergantung tempat PKL-nya juga. Kalau PKL-nya cuma mau nerima 1 orang, mau gimana lagi gitu kan? iya iya. Tergantung tempat tinggalnya. Tergantung tempat PKL-nya juga gitu. Soalnya kita bukan yang berkuasa di tempat PKL kan. Iya. Jadi terima terima padanya gitu. Yang terbaik aja lah. Yang penting sebelum PKL, misalnya masuk di studio desain, setidaknya kalian paham tadi soal desain, terus pakai aplikasinya gitu. Nah, sisanya biarlah mengalir apa adanya gitu. Jangan sampai nggak ada yang tahu apa-apa gitu kan. Udah masuk PKL nanti palingan pelongo-pelongo atau enggak nanti palingan disuruh beli nasi goreng gitu kan. Gitu sih. Suruh bancur lah kita ibaratnya anjir. Iya, Kalau menurut Sir, alumni kelas 2 PKL di mana, Sir? Kalau yang A- Sir tahu. alumni alumni Iya. kelas 2. Iya. Alumni itu kelas 3 ya yang udah tamat sekolah gitu. Yang sekarang ini kelas Maksudnya 2. waktu anak kelas 2 Waktu dulu, Sir. dulu yang yang sekarang kakak kelas kalian dulu di kelas 2 PKL-nya sering di Salam TV. Terus di Apa, banyak Sir? percetakan. Di mana, Sir? Di Salam TV. Salam TV juga ada orang itu. Salam TV di mana tuh, Sir? Bukannya Tanjung Morawa kalau nggak salah. Nginap di sana nanti. Oh, Iya, di nginap. Tanjung. Dia ada Ah. sebagiannya multimedia yang ke Salam TV. Mm-mm. Masalah 3 atau 2. Nginap di sana orang jadi nggak pulang ya anjir. Enggak. Nginap Pulang sana. Sana di Bandung. Terus kebanyakan setahu Sir sih di percetakan. Karena industri di Medan nggak begitu ini ya, nggak begitu rame gitu. percetakan buku lama. Percetakan rame ada di mana-mana. Nah, jadi yang studio desain yang udah saya sebutkan masuk aja di situ di Algreen Project, di Kampung Digital, Yellow Design, Asado Studio gitu. Oke, Sir. Makasih, Sir. Yo, Beritahu. yo. Ya, nanti tanya aja sama wali kelas kayak gitu kan, Sir. Hah? Jadi ditanya aja sama wali kelas yang uang 500.000-nya itu Oh iya, dipergunakan. iya. Kalian kan belum tahu, jadi cari tahu, ditanya gitu. Ya, betul tuh, Sir, yang Sir bilang tuh, Sir. Nah, Iya, perwakilan nanti dari Rayhan yang nanya. Apa? Perwakilan kau aja yang nanya. Ada aja kok, Kal. ngapain takut? Orang kita cuma bertanya, nggak ada yang salah kan? Ya, Nggak ada yang mana salah. lagi ketua kelas ini yang baik. Siapa ketua kelas kalian? Iya, Rio. Hah? Siapa? Rio? Rio. Nggak ada masuk deh nih. Tidur mungkin dia, Sir. Oh iya, ada lah. Ya, tidur. Tidur tadi malam dia saatnya orang tidur. Dia pikiran. Semalam nonton anime dia. Nonton anime apa dia? Enggak tahu, Sir. Nggak tahu. Kalian nonton anime juga nggak? Kok aku Naruto, Sir. Mantap. Sir. Naruto aja ya. Sir, selain sama Sir yang daring lewat Google Meet siapa lagi? Sir, Sir Fendi. Sir Jenius ya. Cuman kami berdua aja yang lewat ini Google Meet ya. Iya, Sir. Aduh, masa-masa sekolah kalian harus lewat internet.
Sedih ya? Ya, tapi nggak masuk otak, Sir. Hah? Nggak tertelan oleh orang. Agak sulit ya? Butuh waktu gitu. Iya, nggak terpraktekkan dia. Iya. Aduh, berdoa aja lah supaya baik-baik saja nantinya. Amin. Amin. Oke, ada lagi yang mau ini ditanya, didiskusikan lagi? Nggak usah lah, nggak jadi. Loh, nggak jadi. Loh, Mau nanya tentang animasi. Oh, nanti di kelas animasi aja deh. Ya, makanya, Sir. Yaudah, dicatat aja pertanyaannya. Iya, Sir. Oke, nggak ada lagi yang mau tanya? Udah cukup. Udah cukup ya. Sir pun lagi ada keadaan mendadak ini. Mau apa? Udah deh. Aja tuh pokoknya. Sir sudahi. Terima kasih udah hadir, bertanya, diskusi. Gini kan seru kita ngobrol-ngobrol, nggak bosenin gitu kan, nggak kayak semalam pelongok-pelongok, gitu. Iya, Sir. ya, Sir. Gitu sih. Bertanya aja, mau tanya apa aja pun kita ngobrol yang lain-lain kan enak. Oke, terima kasih udah hadir. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.